Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai masa prakodifikasi hadis dan masa kodifikasi hadis. Yang pertama yaitu pada masa prakodifikasi hadis, yaitu adalah periode sejarah Islam sebelum adanya kodifikasi resmi terhadap hadis. Periode ini mencakup masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabi'in. Pada masa ini, hadis belum dinyatakan sebagai ilmu tersendiri. Namun, para peneliti hadis memperhatikan adanya dasar-dasar di dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk menulis ayat Al-Quran serta melarangnya untuk membukukan hadis supaya tidak terjadinya gabungan antara ayat Al-Quran dengan hadis. Hadis pada masa Rasulullah, ada beberapa metode yang digunakan oleh Rasulullah dalam mengajarkan hadis kepada sahabat. Yaitu yang pertama adalah para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah. Yang kedua, para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, yaitu para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada masa sahabat ada larangan menulis hadis. Larangan tersebut dikarenakan pada masa itu hadis hanya diingat dan dihafalkan oleh para sahabat dan tidak ditulis seperti Al-Quran. Ketika disampaikan oleh Rasulullah, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, secara memang Rasulullah melarang bagi umum karena khawatir hadis tercampur dengan Al-Quran. Yang saat itu masih dalam masa turunnya Al-Quran. Dan diperbolehkan menulis hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu larangan menulis hadis tidaklah umum kepada semua sahabat. Ada sahabat tertentu yang diberikan izin untuk menulis hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran. Dan pada kesempatan lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperolehnya. Dan yang selanjutnya yaitu hadis pada masa sahabat. Hadis pada masa ini perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan kelihatannya berusaha membatasinya. Oleh karena itu, masa ini oleh para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan periwayatan, al-tasabbut wa al-iqlal min al-riwayah. Ada pula kebijakan dalam meriwayatkan hadis, yakni dengan menghadirkan saksi atau mengucapkan sumpah, namun periwayat yang dinilai memiliki keteladanan yang tinggi dan tidak dibebani kewajiban mengajukan saksi atau sumpah. Adapun penulisan hadis pada masa Khulafa Rasyidin masih tetap terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Walaupun pernah Khalifah Umar mempunyai gagasan untuk membukukan hadis, namun niatan tersebut diurungkan setelah beliau sholat istikharah. Para sahabat tidak melakukan penulisan secara resmi karena beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu agar tidak memalingkan umat dari perhatian terhadap Al-Quran. Karena perhatian sahabat masih fokus terhadap pengumpulan Al-Quran menjadi mushaf, dan para sahabat
sudah menyebar sehingga terdapat kesulitan dalam menulis hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjan, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, saya akan menjelaskan prakodifikasi hadis pada masa tabi'in. Hadis pada masa tabi'in disebut dengan masa penyebaran periwayatan hadis, atau disebut dengan istishar al-riwaya ila al-masar. Karena para tabi'in menyebar ke berbagai wilayah untuk mempelajari hadis, perkembangan hadis pada masa tabi'in dapat dilihat dari dua aspek penting, yaitu periwayatan dan pendewanan. Dari keduanya dapat diketahui proses dan transformasi yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, al-ihwal, sifat dan takrib Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan seterusnya, hingga munculnya kitab-kitab himpunan hadis untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan ini. Pada masa tabi'in, penghimpunan hadis, al-jam'u wal tadwin sudah mulai berkembang, meskipun masih ada percampuran antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan fatwa sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait dengan masa prakodifikasi hadis dan masa kodifikasi hadis. Pada masa kodifikasi hadis, para ulama dan ahli hadis mulai mengumpulkan hadis-hadis yang ada dan menyusunnya dalam bentuk kitab-kitab. Kodifikasi hadis secara resmi dimulai pada masa dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang terkenal adil dan wara, hingga beliau disebut sebagai Khalifah Rashidin yang kelima. Pada masa ini, hadis yang telah dikumpulkan kemudian disaring dan diperiksa keasliannya oleh para ahli hadis. Selain itu, pada masa ini juga muncul berbagai kitab hadis yang memuat kumpulan hadis-hadis yang telah disaring dan dianggap sahih oleh para ahli hadis. Pada abad kedua terjadi kodifikasi hadis yang diketuai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang melatar belakangi beliau dalam membukukan atau mengkodifikasi hadis, yakni adalah kemauan beliau yang kuat untuk tidak membiarkan hadis seperti waktu yang sudah, karena beliau khawatir akan lenyapnya hadis tersebut, karena belum ada pendewanan hadis pada masa itu. Kemudian kemauan beliau yang keras untuk membersihkan hadis-hadis dan memelihara hadis-hadis dari hadis maudhu yang dibuat oleh orang-orang untuk mempertahankan ideologinya sendiri atau madhabnya. Karena pada masa itu, sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, tumbuhlah berbagai golongan-golongan aliran, sehingga pada aliran-aliran tersebut ingin memenangkan alirannya sendiri dengan membuat hadis-hadis palsu. Kemudian alasan tidak terdewannya hadis secara resmi di zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin karena adanya kekhawatiran bercampur aduknya antara hadis dengan Al-Quran. Kemudian kalau di zaman Khulafaur Rasyidin belum pernah dibayangkan dan terjadi peperangan antara Muslim dengan orang kafir, demikian juga perang saudara orang-orang Muslim yang kian hari kian menjadi-jadi, yang sekaligus berakibat berkurangnya jumlah ulama ahli hadis, maka pada saat itu konfrontasi tersebut benar-benar terjadi. Kemudian kodifikasi hadis pada abad ketiga. Di permulaan abad ketiga ini, para ahli hadis
berusaha menyisihkan al-hadis dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Mereka berusaha untuk membukukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata untuk tujuan yang mulia. Mereka mulai menyusun kitab-kitab musnad yang bersih dari fatwa-fatwa sahabat maupun tabi'in. Bangunlah ulama-ulama ahli hadis pada masa itu seperti Musa al-Abbashi, Musaddad al-Bashri, Asad bin Musa dan Nu'aim bin Hamad al-Khuzai untuk menyusun kitab-kitab musnad. Kemudian menyusul pula Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya. Kendati pun kitab-kitab hadis pada permulaan abad ketiga ini sudah menyisihkan fatwa-fatwa sahabat maupun tabi'in, namun masih memiliki kelemahan, yakni belum menyisihkan hadis-hadis dhaif, termasuk juga hadis maudhu yang diselundupkan oleh golongan-golongan yang bermaksud untuk menodai agama Islam. Karena adanya beberapa kelemahan kitab-kitab hadis tersebut, bergeraklah ulama-ulama ahli hadis pertengahan abad ketiga untuk menyelamatkannya atau membersihkannya dari hadis-hadis dhaif ataupun maudhu. Mereka membuat kaidah-kaidah ataupun syarat-syarat untuk menentukan suatu hadis apakah sahih atau dhaif. Para rawi hadis tidak luput menjadi sasaran penelitian mereka untuk diselidiki kejujurannya, kehafalannya, dan lain sebagainya. Baik, saya atas nama Rizal Deset akan melanjutkan pemaparan mengenai prakodifikasi dan kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis pada abad keempat. Hadis yang telah didiwankan oleh ulama mutaqaddimin atau ulama abad pertama sampai ketiga tersebut sebelumnya mengalami sasaran baru, yakni dihafal diselidiki sanadnya oleh ulama mutaakhirin, yaitu ulama abad keempat dan seterusnya. Mereka berlomba-lomba untuk menghafal sebanyak-banyaknya hadis-hadis yang telah terdewan itu, hingga tidak mustahil sebagian dari mereka sanggup menghafal hadis beratus-ratus ribu hadis. Sejak periode inilah timbul bermacam-macam gelar keahlian dalam ilmu hadis, seperti gelar keahlian al-hakim, al-hafidh, dan lain sebagainya. Abad keempat ini merupakan abad pemisah antara ulama mutaqaddimin yang dalam menyusun kitab hadis mereka berusaha sendiri menemui para sahabat atau tabi'in penghafal hadis dan kemudian menelitinya sendiri, dengan ulama mutakhirin yang dalam usahanya menyusun kitab-kitab hadis mereka hanya menukil dari kitab-kitab yang telah disusun oleh ulama mutaqaddimin. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.